Cara untuk memperoleh hasil panen padi yang melimpah, yaitu kita harus bisa memaksimalkan proses pengisian bulir padi agar bulir-bulir padi yang ada di ujung sampai pangkal malai bisa terisi full. Dengan bulir padi yang terisi full, bening bernas dari ujung sampai pangkal malai, maka insya Allah hasil panen yang didapat pun akan maksimal, sahabat tani. Bagaimana caranya agar bulir-bulir padi bisa terisi full dari ujung sampai pangkal malai? Nah, pada episode kali ini kami akan menjelaskan cara-cara tersebut, sahabat tani. Sebelum kami menjelaskan secara detail bagaimana cara agar bulir-bulir tanaman padi kita bisa terisi full dari ujung sampai pangkal malai, kami ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga sahabat tani semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat petani padi, untuk memperoleh hasil panen yang maksimal, kita juga harus bisa merawat tanaman padi kita dengan cara maksimal juga. Dimulai dari proses pengolahan lahan, kemudian persemaian, setelah itu proses pindah tanam, kemudian masa vegetatif, masa primordial, terus masa generatif, serta masa menjelang panen. Di semua fase tersebut kita harus bisa bersungguh-sungguh dan maksimal merawat tanaman padi kita, sahabat tani. Merawat dari mulai penanggulangan gulma, proses pengairan, pemberian nutrisi melalui pemupukan, dan juga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dalam pengendalian gulma sendiri, kita harus memastikan bahwa lahan sawah kita harus benar-benar bersih dari gulma, sahabat tani. Selain sebagai pesaing tanaman utama, gulma sendiri bisa menjadi inang dari hama dan penyakit. Kemudian dalam hal pengairan, kita harus bisa memastikan bahwa lahan sawah kita selalu ada airnya dengan kondisi macak-macak. Paling tidak, tanah sawah kita selalu basah, sahabat tani. Untuk kebutuhan nutrisi, yaitu baik melalui pemupukan penaburan, melalui akar ataupun melalui penyepraian, unsur hara makro NPK dan juga unsur hara mikro harus benar-benar terpenuhi agar pertumbuhan tanaman padi benar-benar maksimal. Untuk pengendalian dari organisme pengganggu tanaman, ini juga harus benar-benar dilakukan dengan serius. Dimulai dari penanggulangan dari penyakit jamur patogen yang biasa kita mengaplikasikan fungisida, yaitu pengaplikasian fungisida kontak di fase vegetatif dan juga pengaplikasian fungisida sistemik untuk fase generatif. Sedangkan untuk pengendalian dari serangan hama, biasa kita menggunakan insektisida, sahabat tani. Yaitu di fase vegetatif, biasanya hama yang menyerang berupa hama ulat penggerek batang dan juga hama ulat pelipat daun. Dan pada fase generatif, hama yang biasa menyerang tanaman padi yaitu masih adanya hama ulat penggerek batang dan juga hama ulat pelipat daun, serta hama penghisap dan penusuk seperti hama warang sangit dan juga hama warang coklat, khususnya di saat tanaman padi keluar malai. Penanggulangan dari serangan hama sendiri harus kita atasi dengan cara serius, sahabat tani, yaitu dimulai fase vegetatif, fase primordial, dan juga fase generatif. Selain penanggulangan hama dan penyakit, biasanya di fase generatif banyak petani yang mengaplikasikan nutrisi tambahan, yaitu biasanya berupa penyepraian, nutrisi atau pupuk yang mengandung unsur hara fosfat dan kalium tinggi, ataupun penambahan dari zat pengatur tumbuh. Untuk penyepraian zat pengatur tumbuh di fase generatif, banyak petani mengaplikasikan JPT yang mengandung asam giberelat atau GA3.
Pengaplikasian JPT yang mengandung asam giberelat di fase generatif sangat disukai para petani padi karena mempunyai beberapa efek, diantaranya yaitu malai akan keluar serempak, proses pembungaannya pun akan serempak juga sahabat tani. Kemudian akan memperpanjang malai padi dan membuat proses pengisian bulir padi menjadi maksimal. Untuk alternatif lain, cara agar bulir padi tanaman kita bisa terisi full dalam pengaplikasian JPT kali ini, kami merekomendasikan kepada sahabat tani semua, yaitu dengan menggunakan JPT berbahan aktif Paclobutrazol dengan merek dagang McErol 15WP. JPT ini berbahan aktif Paclobutrazol 15%. McErol berfungsi untuk merangsang pembuahan pada tanaman dengan cara menghentikan pertumbuhan vegetatif, sehingga pertumbuhan tanaman terkonsentrasi pada pembentukan buah, dalam hal ini yaitu pembentukan bulir gabah. McErol diaplikasikan yang pertama di fase padi bunting dengan dosis 0,5 gram per liter air. Efeknya akan membuat malai-malai akan keluar serempak, sehingga proses pembungaan pun akan serempak pula sahabat tani. Aplikasi McErol yang kedua yaitu dilakukan di saat tanaman padi selesai berbunga atau penyerbukan, yaitu di saat fase pengisian bulir. Efeknya akan membuat proses pengisian bulir padi berjalan serempak, serta bulir-bulir padi tersebut akan terisi full dari ujung sampai pangkal malai sahabat tani. Bahan aktif Paclobutrazol yang terkandung di dalam JPT McErol sendiri konsentrasinya rendah, yaitu sekitar 15% saja sahabat tani. Berbeda dengan JPT yang berbentuk cair, biasanya mengandung Paclobutrazol sekitar 25%. Jadi penggunaan JPT yang mengandung bahan aktif Paclobutrazol dengan merek dagang McErol pada tanaman padi sangat aman. Dan efeknya bisa membuat bulir-bulir padi terisi full dari ujung sampai pangkal malai, sehingga hasil panen yang dicapai pun insya Allah akan maksimal sahabat tani. Oke sahabat tani, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bagi sahabat tani yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya. Sekian dari kami, Subur Makmur Tani. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.